श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कथन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर all Varishes all Varishes all Varishes all Varishi Guru Shri Gauranga Om Jnana-timirandhasya Jnananya-vishalakaya Chakravritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manishna Yena Bhutale Swayam Prabhavam Dhanati Savadantika Vandeham Shri Guru Shri Guru Prabhavam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sakatam Sadhurutam 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 Hare Rama
Terima kasih kepada semua penyembah di Goris ini yang telah menyusun acara hari ini dan memberikan kesempatan pada Guru Maharaj untuk menyampaikan Krishna Kata. Being sent by Supreme Lord Krishna, the sadhus, they are wandering here in this material world in order to deliver the Jesus. Karena telah dikirim oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, para sadhu berkeliling di muka bumi ini hanya dalam usaha untuk menyelamatkan kita semua. So they are Bhagavan's own men. Jadi para sadhu adalah orang-orang ataupun teman-teman dari Sri Begawan And sendiri. they are called Vaishnavas. Dan beliau disebut sebagai para Vaishnava. So through them, Bhagavan showers mercy on the fallen souls. Jadi melalui para sadhu Vaishnava inilah Sri Begawan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. And the Vaishnavas are always surrendered to Bhagavan. Dan para sadhu guru Vaishnava selalu beliau berserah diri kepada Bhagawan Sri Krishna. In Chaitanya Charitamrita we will find Dalam Chaitanya Charitamrita kita akan menemukan Dui bhai hrideyo Kari andho karo Dui bhago tapasante Orang sankar Eko bhago bhotro Bhago bhotro Two brothers came to dissipate the darkness accumulated in the heart of all the Jews. Brothers. Dua saudara telah datang untuk menghilangkan segala kegelapan kebodohan yang menyelimuti hati para roh-roh yang terikat. They bring two Bhagavata. Mereka membawa dua Bhagavata. One Bhagavata is book Bhagavata, another Bhagavata is Vaishnava, Bhakta Bhagavata. Beliau membawa dua Bhagavata. Yang pertama adalah buku Bhagavata dan yang kedua adalah Vaishnava Bhagavata. And through these two Bhagavatas, they give Bhakti Rasa to one and all. Dan melalui dua Bhagavata inilah beliau memberikan Krishna Bhakti kepada semuanya. Say, when one will develop Bhakti in the heart, so he will bind up Krishna in his heart. Ketika seseorang mengembangkan bakti di dalam hatinya, maka mereka akan dapat mengikat Krishna di dalam hati mereka. So, this way, two brothers, they are giving us teaching how to render bhakti to the Supreme Lord Krishna. Dengan cara seperti ini, dua saudara tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita dapat menyerahkan pelayanan bakti kita kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So we can understand that by the mercy of two Prabhus,
Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, two brothers. Dan atas karunia dari dua saudara ini, yaitu Sri Nityananda Prabhu dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, So they bring rasa, mellow, to the heart of the jiva beliau membawa rasa ini ke dalam hati para penyembah through their bhaktas. melalui para baktanya. And finally, they are bound up by the love in their heart. Dan akhirnya beliau sendiri diikat oleh tali cinta kasih di dalam hati para penyembahnya. So, due to bhaktas mercy, Atas karunia para bakta, para penyembah, the jiva develops loving relationship with Krishna. para jiwa mampu mengembangkan hubungan cinta kasihnya bersama Bhagawan Sri Krishna. And when jiva renders loving services to Bhagavan Krishna, Dan ketika sang jiwa mulai mempersembahkan pelayanan cinta baktinya kepada Bhagawan Sri Krishna, Krishna releases it. maka Krishna menikmati pelayanan itu. So, by love, a bhakta can control Bhagavan Krishna. Dengan cinta kasihnya, para bakta mampu untuk mengenalikan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. So, Bhagavan Krishna also, he always thinks how to please his bhakta. Dan Bhagawan Sri Krishna pun selalu berpikir, bagaimana saya dapat memuaskan, menyenangkan para penyembahku. In Bhagavatam, Bhagavan he himself said this. Di dalam Sri Bhagavatam, Sri Bhagawan sendiri mengatakan hal ini. Aham bhakta paradhina aswatantra iva dijya. Aham bhakta Sadhuvirgasta paradhina hudaya bhaktir bhakta janapriya. ya swatantra ihadwija. Aham bhakta paradhina. I am completely depending on my bhakta. Ya, aku sepenuhnya di bawah kendali para penyembahku. As if I have lost my independence. Ya, seolah-olah aku telah kehilangan semua kemerdekaanku. Sadhu has occupied my heart. Para sadhu telah menguasai hatiku. So, this type of sadhu or bhakta is very dear to me. Karena itu, para sadhu seperti itu sangat-sangat aku cintai. So, that type of bhakta, if you will shower mercy, Jika para bakta seperti itu melimpahkan karunia-Nya kepada kita, jiva can get everything. maka sang jiwa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan segalanya. So, therefore, one has to serve Vaishnava. Karena itulah kewajiban kita semua untuk melayani para Vaishnava. That way one can get mercy from Bhagavan Krishna. Sehingga dengan melayani para sadhu Vaishnava ini, orang akan memperoleh karunia dari Bhagawan Sri Krishna. Bhagavat Kripa, Bhakta Kripanugamini. Bhagavat Kripa, Bhakta Kripa Kripanugamini. Nuga Mini. Bhagavat Kripa, Bhagavan's Kripa, only can be achieved by Bhakta's Kripa. Ya. Karunia Tuhan, Bhagavat Kripa, artinya karunia Tuhan, karunia Sri Bhagavan hanya dapat diperoleh melalui karunia dari para penyembahnya. Now question comes, who is Vaishnava? Real Vaishnava. Dan sekarang pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang dapat disebut sebagai Vaishnava? In Chaitanya Charitamrita we will see that this question was asked by Satyaraj Khan, the son of Gumaraj Khan. Ya. Dan di dalam Chaitanya Charitamrita kita menemukan bahwa pertanyaan ini disampaikan oleh Satya Raja Khan, yang Gumaraj Khan. putra dari Muraj Khan. So Gumaraj Khan was having all spiritual qualities. Guna Raja Khan memiliki segala kualitas spiritualnya. He compiled one book. Dia menulis sebuah buku, That book name was Sri Krishna Vijaya. dan buku itu diberi nama Sri Krishna Wijaya. Mahaprabhu read that book and released it. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah membaca buku itu dan beliau sangat menikmatinya. So he mentioned in that book, Nanda Nandana Krishna more pranamata. Ya. Di dalam buku itu dijelaskan Nanda Nandana Krishna More Prananata. Son of Nanda Maharaj Krishna. He is Putra Maharaja Lord Nanda of my Krishna, life. ya, Lord of my life. adalah Tuhan dari hidupku, adalah nyawaku hidupku. So from that he could understand, Mahaprabhu could understand that Gumaraj Khan was having
so much love. Ya, jadi dari pernyataan itu, ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu dapat mengerti bahwa Guna Raja Khan memiliki cinta kasih yang begitu besar kepada Tuhan Sri Krishna. Therefore, he showered mercy on the family of Gunaraj Khan. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu melimpahkan karunia-Nya kepada keluarga dari Guna Raja Khan ini. So Gunaraj Khan was from Kulina village. Guna Raja Khan ini berasal dari kampung Kulina. Since Gunaraj Khan was very dear to Mahaprabhu, Karena Guna Raja Khan sangat disayangi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, the animal birds, all the jivas in Kulina village also became very dear to Mahaprabhu. bahkan para binatang-binatang, burung-burung, pohon-pohon juga menjadi sangat disayangi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is the quality of a bhakta. Inilah kualitas dari seorang bhakta. Where a bhakta will remain, that place will become very blissful. Maka dimanapun seorang Vaishnava, sadhu guru Vaishnava, seorang bhakta tinggal, maka tempat itu akan menjadi tempat suci, menjadi tempat yang tenang, damai, dan penuh sukacita. Due to father, his son, Satyaraj Khan, got mercy of Mahaprabhu. Karena cinta bakti dari ayahnya, ya, Guna Raja Khan, maka putranya pun Satya Raja Khan memperoleh karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So during Chaturmasya, generally devotees they remain in one place and do this brata bhav. Ya. Pada umumnya selama Chaturmasya, yaitu selama 4 bulan musim hujan di India, para sadhu guru Vaishnava dia tinggal hanya di satu tempat. So Mahaprabhu was remaining in Kulina village and all his associates were there. Dan karena pada suatu ketika terjadi kurun waktu masa Chaturmasya, Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di kampung Kulina itu, di desa Kulina, bersama semua teman-teman intim beliau. So all the associates they left. Dan kemudian teman-temannya telah meninggalkan tempat itu. Mahaprabhu was there. Dan hanya Mahaprabhu tinggal di sana. Satyaraj Khan came to Mahaprabhu. Kemudian Satya Raja Khan datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So that time Kulina villagers they appealed to Mahaprabhu. Ketika itulah para penduduk dari Kulina itu datang dan memohon kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Please tell us what is our duty. Ya, apa permohonan mereka? Mereka memohon, oh Mahaprabhu, tolong sampaikanlah kepada kami apa yang dapat kami lakukan, apa yang harus kami lakukan. So Mahaprabhu said, Kemudian Prabhupada Vaishnava Seva Nama Sankirtan Dui Kara Sigra Pada Shri Krishna Cara. Dan kemudian sebagai jawabannya Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan sebagai berikut. So do Vaishnava Seva and Nam Sankirtan. Lakukanlah pelayanan kepada Vaishnava dan lakukan Harinam Sankirtana. Very quickly you will get the lotus feet of Bhagavan Krishna. Maka cepat sekali kalian akan memperoleh kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So Satyaraj Khan understood the meaning of Nam Sankirtan. Ya, kemudian Satya Raja Khan mengerti apa makna daripada Harinam Sankirtan. He decided he will do Nam Sankirtan. Maka dia memutuskan untuk melakukan Harinam Sankirtan ini. But some doubt, some confusion came to his mind. Tetapi ada satu keraguan yang muncul di dalam pikirannya, So who is Vaishnava? yaitu tentang pernyataan harus melayani Vaishnava. How Kemudian to pertanyaannya, Seva? siapa Vaishnava itu dan bagaimana melakukan pelayanan pada para Vaishnava? He has some taste to do Vaishnava Seva. Dan harus ada suatu rasa untuk dapat melakukan pelayanan kepada para Vaishnava. But he is not able to understand who is Vaishnava. Tetapi dia sendiri tidak mampu untuk mengerti siapa itu Vaishnava. Deho kohe ke Vaishnava Hitaro lakshana Tabe hasi kohe Prabhu Jani taro Krishna namo Shiranto Jaharo bodhani Sei Vaishnava Shrestha Bhagata Haro
said to Mahaprabhu, Satyaraj Khan said to Satyaraj Mahaprabhu, Khan mengatakan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Vaishnava? What is the symptom of Vaishnava? siapa itu Vaishnava dan bagaimana ciri-ciri para Vaishnava? Prabhu smiled. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian tersenyum. He could understand the mind of Satyaraj Khan. Karena dia dapat mengerti apa yang ada di dalam pikiran Satyaraja Khan. He said, who is always chanting Krishna, he is great Vaishnava. Ya. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu lebih lanjut mengatakan, mereka yang selalu mengucapkan nama suci Krishna, dia adalah Vaishnava yang mulia. You serve his lotus feet. Layanilah kaki padma mereka ini. But Satyaraj Khan was thinking, Tapi Satyaraj Khan masih berpikir lagi. Badana, Mana, Badana mana? mouth and mind. Yaitu antara hubungan antara mulut dan pikiran. Antaranga and Bahiranga. Yaitu antara di luar dan di dalam. Antaranga artinya di dalam dan Internal and external. ya, dan bahiranga artinya di luar. These are all contradictory. Dan ini semuanya seolah ada pertentangan. What the mouth is saying, mind is thinking something else. Ya, karena apa ya? Ketika kita mengucapkan nama suci, pikiran kita berpikir sesuatu yang lain, Mind cannot accept it. maka pikiran tidak dapat menerimanya. So if someone is chanting Harinam in mouth, Kalau seseorang mengucapkan nama suci Krishna dengan mulutnya, dengan bibirnya, but the mind is thinking to do harm to others, tetapi di dalam pikirannya melakukan kekerasan pada orang lain, so Satyaraj Khan cannot agree to Mahaprabhu. ya, maka Satyaraja Khan tidak setuju dengan pernyataan Sri Chaitanya Mahaprabhu tersebut. Always who is chanting, he is great Vaishnava, but his mind might be saying so many things. Ya. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan siapapun yang terus-menerus selalu mengucapkan nama suci Krishna, dia adalah Vaishnava. Bagaimana dengan pikiran orang itu? Apakah ketika dia mengucapkan nama suci Krishna, apakah pikirannya juga berpikir tentang Krishna? Karena kadang-kadang kita mengucapkan nama suci Krishna, tapi pikiran kita malah yang ke sana kemari. Mahaprabhu saying this, he left. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan hal ini, kemudian dia pergi. Satyaraj Khan could not get answer to his question. Dan Satyaraja Khan tidak mendapatkan, belum sepenuhnya mendapatkan jawaban atas He pertanyaan yang telah dia waited for sampaikan. next year Mahaprabhu when came. Kemudian dia harus menunggu selama 1 tahun berikutnya ketika kedatangan Sri Chaitanya Mahaprabhu berikutnya. Prabhu taught Satyaraj Khan the difference between different Vaishnavas. Ya, dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan tentang berbagai macam tingkatan dari para Vaishnava kepada Satyaraja Khan. This time Mahaprabhu said, Ya, dan kali ini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Jaharo darsane mukhe aise Krishna tahare janiya tumi Vaishnava pradhan. This time little different, he said. ya, jadi kali ini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan sesuatu yang sedikit berbeda. Jahara darsane mukhe aise Krishna. Jahara darsana mukhe Aise Krishna. aise Krishna nama. By seeing whom you will chant automatically Krishna. Krishna name will come out from your mouth. Ya, hanya dengan melihat orang itu, bahwa otomatis nama suci akan keluar dari mulutmu. He is topmost Vaishnava. Dia adalah Vaishnava yang paling mulia, yang paling agung, yang tertinggi. Those who are chanting the name with love, Mereka will see them. Mereka yang mengucapkan nama suci Krishna dengan cinta kasih akan dapat melihat hal ini. The name will come out from our mouth automatically. Maka otomatis nama suci itu akan keluar dari mulut kita. And by the chanting the name, the all types of our dirty things in our mind, heart will be. Dan ketika kita mengucapkan nama suci dengan sikap seperti itu, maka segala pencemaran di dalam hati kita, dosa-dosa yang telah menumpuk di dalam hati kita akan dibersihkan sepenuhnya. And that type of devotee will have
Suddha Sattva, pure mood of goodness. Dan para penyembah seperti itu, beliau berada pada tataran sattwa guna yang murni. And when a devotee will have pure mood of goodness, Jika seorang penyembah sudah berada pada tataran wisuda sattwa guna ini, where he will stay, the whole area will be blissful. dimanapun beliau tinggal, maka seluruh tempat itu, atau kampung itu akan menjadi damai, menjadi bahagia. Still Satyaraj Khan was not happy. Tapi tetap Satya Raja Khan juga belum puas, belum bahagia, belum senang. Again, he wanted to ask something. Lagi Satya Raja Khan ingin menyampaikan pertanyaan. So he is having Kanchimala, holding Tulsi Mala, Pada umumnya Tilaka, ciri-ciri penyembah adat itu adalah and having Vaishnava garments. Di lehernya ada kaki mala, kepalanya gundul atau Chanting pakai Krishna Nam, pakai- Kirtan. pakai kuncir, kemudian mengucapkan nama suci, memakai pakaian Vaishnava. But still this type of Vaishnava may have some desire for material enjoyment. Tapi mungkin beberapa Vaishnava yang seperti itu masih memiliki beberapa keinginan materialnya. So therefore Satyaraj Khan wants to know who is real Vaishnava. Karena itulah Satya Raja Khan ingin mengetahui dengan benar siapa itu Vaishnava dalam arti yang sebenarnya. Mahaprabhu could understand what Satyaraj Khan is thinking. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu dapat mengerti apa yang dipikirkan oleh Satya Raja Khan. He said, Tiragapi sunicena taraniva sahisnuna amanina namadadena kirtanya sadari. The third sloka of Sikshastaka. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengutip sloka ketiga dari Sikshastaka ini. So Tiragapi sunicena. Yang pertama adalah Trenadapi Sunicena. One must be very humbler than blade of grass. Seseorang hendaknya menjadikan dirinya sangat-sangat rendah hati, bahkan menjadi lebih rendah daripada sehelai rumput yang tergeletak di jalan. Grass is very humble. Rumput itu sangat rendah hati. Everyone walking on grass. Setiap orang menginjakkan kakinya di atas rumput. And grass is bending down. Dan rumput itu tetap dia merunduk. And next moment again the grass is standing. Tetapi setelah orang itu lewat, rumput itu bangun lagi. Therefore it said Tunadapi sunicena. Karena itu dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trenat api sunicena. When one should become more humbler than a blade of grass. Karena itu di sini dikatakan harus lebih rendah daripada rumput di jalanan. Those who are chanting Harinam to get the love of Krishna, they should always bend down their head. Karena itu mereka ataupun kita semua yang telah mengucapkan nama suci ini hendaknya menjadikan diri kita sangat rendah hati dan selalu siap untuk merundukkan kepala kita. This type of humbleness is needed. Kerendahan hati seperti inilah sungguh-sungguh diperlukan. So one will not demand any respect. Dan seseorang tidak memerlukan, tidak membutuhkan, tidak menginginkan penghormatan apapun dari orang He will lain. give respect to one and all. Tapi dia selalu siap untuk memberikan penghormatan kepada He semuanya. will become Amani Mananda. Maka dia akan menjadi amani mananda. And he will become tolerant like a tree. Dan dia hendaknya menjadi lebih toleransi dari sebatang pohon. Tree is tolerating. Pohon sangat bertoleransi. So much tolerating. Yes, ya, sangat-sangat bertoleransi. People are plucking flower, leaves, fruits, cutting the tree, that tree is not objective. Ya, pohon itu dia menghasilkan bunga, buah, daun dan sebagainya, dan orang-orang mengambil bunganya, mengambil buahnya, kadang-kadang memotong dahannya, rantingnya dan sebagainya. Tapi pohon itu tidak pernah mengeluh. Not asking for water again. Bahkan pada saat kering seperti sekarang ini pun pohon itu tidak pernah, Prabu, tolong saya berikan saya air gitu, tidak.
So if someone can tolerate like tree, Jika seseorang mampu bersikap toleransi seperti sebatang pohon, he will be eligible to chant Harinam. maka dia akan mampu untuk mengucapkan nama suci. If someone will be humble, more humbler than blade of grass, and not demand respect, give respect to one and all, and become tolerant like a tree, he can chant Harinam. Jadi kalau seseorang dapat menjadikan dirinya lebih rendah daripada daripada rumput di jalan, lebih toleransi daripada pohon, yang selalu memberikan hormat pada orang lain dan tidak pernah menuntut penghormatan untuk dirinya, maka dia akan terus menerus mampu untuk mengucapkan nama suci yang murni. Srila Bhaktisiddhanta Thakur is compiled a song. Srila Bhakti Thakur menyusun sebuah lagu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menyusun sebuah lagu. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Chhariyate Jai Sei Se Vaishnava Sei Yona Sakta Sei Siddha Bhakta Samsara Kata Kahai Kora Bhava. This is a song. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini. Kanaka means gold, silver, gold, money. Kamini means women. Pratishtha means name, fame. Ya, kanaka artinya perhiasan-perhiasan atau benda berupa emas, perak, ya, dan sebagainya. Kemudian kamini artinya ya, perempuan, ya, dan kemudian pratishtha artinya kemasyhuran, nama baik dan sebagainya. Saita Vaishnava, who has given up all these three things, he is Vaishnava. Saita Vaishnava artinya kalau orang mampu meninggalkan ketiga hal ini, dialah Vaishnava yang sesungguhnya. Because he is unattached. Karena dia sudah melepaskan segala ikatannya, And he is a pure devotee. maka dia disebut sebagai penyembah yang murni. So samsara, this material world cannot disturb him. Dan bahkan penderitaan dunia material ini tidak dapat menyentuhnya, tidak dapat mengganggunya. We are in this material world trying to accumulate more money, more money, more money. Tapi di dunia material ini kita selalu berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak uang. We are trying to associate with beautiful women. Kita berusaha untuk dapat bergaul dengan gadis-gadis yang cantik. And everyone wants to get some name fame. Dan setiap orang berusaha untuk mendapatkan nama baik dan kemasyhuran. So this is in our heart always there. Dan ini selalu ada di dalam hati kita. So these three types of desires is compared with the bargaining. Dan Sea tiger, tigress. ya, dan apa namanya? Tiga hal yang kekotoran yang ada di dalam hati ini dibandingkan seperti harimau betina. Maybe tiger is having little compassion, but tigress is not having any compassion. Biasanya ya, harimau jantan itu masih ada pertimbangan untuk memangsa makhluk yang lainnya, tetapi harimau betina itu tidak ada pertimbangan apapun. Ya, dia akan setiap ada apa namanya mangsa yang lewat ditangkap saja gitu. When tigress will see one animal, he will jump immediately. Ya, begitu harimau betina ini melihat binatang yang lain mangsanya, dia akan segera menerkamnya, meloncat. Immediately, it will kill that animal. Dan dia segera akan membunuh mangsanya itu dan memakannya. So similarly, these three types of desire, Begitu pula tiga jenis keinginan ini, Kanaka Kamini Pratishtha desire, Kanaka Kamini Pratishtha, that will take out our heart. dan inilah akan menguasai hati kita dan mencabut hati kita. That means one will become very hard-hearted. Itu artinya orang itu akan menjadi sangat keras hati. So, when these three things will come, the other desires will develop.
jika ketiga keinginan ini muncul di dalam hati, maka keinginan-keinginan yang lainnya pun akan mengikutinya. When other desires will develop, then one cannot do bhakti. Dan setelah keinginan-keinginan yang lain semuanya bertumbuhan, ya, satu persatu tumbuh dan akhirnya menjadi hutan rimba, maka orang tidak bisa lagi mengembangkan cinta baktinya, pelayanan Unless baktinya. one will give up all these things, how we can become a pure bhakta? Sampai seseorang meninggalkan semua hal-hal ini, bagaimana seseorang dapat menjadi bhakta yang murni? So in order to enter into bhakti temple, bhakti mandir, Dalam usaha kita untuk mampu masuk ke dalam ya bakti mandir ataupun ke pura bakti ini, we'll have to become very cautious. maka kita hendaknya menjadi sangat-sangat hati-hati dan sangat sadar. And we have to follow Gurudev's instruction. Dan kita hendaknya mengikuti perintah-perintah dan petunjuk ajaran dari guru kerohanian kita. By Gurudev's instruction, Shastric injunctions, Ya, atas petunjuk dari guru kerohanian, atas ajaran daripada kitab-kitab suci, we must engage, which is actually developing attachment in our heart. We must engage them onto the service of Bhagavan. kita hendaknya menggunakan segala kesempatan dan segala apapun yang ada di dalam hati kita yang menjadi milik kita dalam pelayanan bakti kepada Bhagawan Sri Krishna. If we will think that we will give up these desires, but we cannot give up. Tapi jika kita berpikir kita ingin meninggalkan keinginan-keinginan ini, sampai kapan kita akan mampu meninggalkan keinginan ini? Karena tidak mungkin orang itu meninggalkan keinginannya. If we engage all these things onto the seva of Krishna, then automatically we can give up. Jadi jika kita menggunakan semua hal ini, keinginan-keinginan ini untuk melayani Bhagawan Sri Krishna, maka keinginan ini pun dapat ditenangkan. That time we can become a pure devotee, Ketika itulah kita dapat menjadi seorang penyembah murni, a pure Vaishnava. seorang Waisnawa yang murni. And when one will become pure Vaishnava, pure devotee, Jika seseorang menjadi seorang Waisnawa yang murni, seorang penyembah yang murni, this material attachment cannot disturb them. maka ikatan-ikatan material ini tidak akan mampu untuk menggoyahkan, tidak mampu mengganggunya. Bhaktivinoda Thakur song is there. Ada sebuah lagu dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Hari Hari Kobe Moro Hobe Henodina Vimala Vaishnave Rati Upujive Vasana Ho Ibekina Antara Bahire Samadevo Haro Omanima Nadahobe Krishna Sankirtane Hare Krishna Smarane Satatamodiyarabe Hari 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 Moro Hari Oh Lord Hari, when that day will come, Oh Tuhan Sri Hari, kapankah hari itu akan datang? when I will develop attachment towards pure Vaishnavas, Ya, ketika saya dapat mengembangkan keterikatan kepada seorang Waisnawa yang murni, and my all material desire will go, dan segala keinginan-keinginan material saya dapat hilang, and I can behave. What is inside, what is outside, everything will be same. Yeah. And there will be same. sehingga saya dapat bertindak baik dalam pikiran, dalam kata maupun dalam perbuatan I can dalam, become dalam, Amani Manado. dalam satu langkah, yaitu dalam perbuatan yang sama, dan Give respect to one another. saya dapat menjadi orang yang sangat rendah hati dan siap memberikan penghormatan kepada semuanya tanpa menginginkan penghormatan. Then only I will be able to engage in Krishna Sankirtan. Hanya ketika itulah saya akan mampu menyibukkan diri saya dalam nama Sankirtana ini. So, the Kuruna villagers, they asked a question to Mahaprabhu.
Ya, jadi para penduduk Kulina ini menyampaikan pertanyaan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. What is the duty of grihasthas? Apa kewajiban dari para grihasta? Prabhu ko Hare Krishna Seva Vaishnava Seva Niranto Parakrishna Nama Sankirtanam. Mahaprabhu said, do Krishna Seva, Vaishnava Seva, Nama Sankirtanam. Nirantar, always. Ya, jadi inilah yang dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai kewajiban dari para grihasta. Hendaknya selalu nirantara, artinya terus menerus. Nir antara artinya ada jarak. Nir artinya tidak ada jarak antara satu dengan lain. Artinya terus meneruslah lakukan pelayanan kepada Vaishnava dan Hari Sankirtana. Now we came to know who is real Vaishnava. Dan sekarang kita dapat mengerti siapa itu Vaishnava yang sesungguhnya. Now we discuss about Vaishnava Seva. Dan sekarang kita dapat mendiskusikan tentang pelayanan kepada para Vaishnava. What is Vaishnava Seva? Ya, apa itu Vaishnava Seva dalam arti yang sebenarnya? Grihastha should serve Vaishnava. Para grihasta hendaknya melayani para Vaishnava. That is his dharma. Itulah dharma daripada para grihasta. So how one can serve Vaishnava? Bagaimana seseorang dapat melayani seorang Vaishnava? So we should consider how we should serve Vaishnava. Ya, itulah yang harus menjadi pertimbangan kita, bagaimana kita melayani para Vaishnava. So nowadays we can see if anyone wants to serve Vaishnava, she is informing someone. Ya. Sekarang kalau orang ingin melayani Vaishnava, dia akan memberikan informasi ataupun menyampaikan keinginannya kepada seseorang. So he brings one cook or his cook and his helper Ataupun dia akan menyiapkan tukang masak, chef, to cook many items. ya, dan mempersiapkan pelayan-pelayan yang lain untuk dapat membantu dan menyiapkan banyak jenis masakan. And go to temple and say that, oh, this temple Vaishnava should come to our house. And Kemudian datang ke sebuah tempel dan mengundang para Vaishnava di tempel itu untuk datang ke rumah mereka. so Bhaktivinoda Thakur saying, this is not real Vaishnava Seva. Ya, jadi Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan jika dengan cara seperti itu bukanlah cara melayani Vaishnava dalam arti yang sesungguhnya. We are just giving type of respect to Vaishnavas. Itu hanya sekedar memberikan penghormatan kepada Vaishnava. So first of all we should see, if we will do Vaishnava Seva, we should know what type of Vaishnava is. Ya, pertama yang harus menjadi pertimbangan kita jika kita ingin melayani seorang Vaishnava, Vaishnava macam apa beliau itu gitu. So Harus mengerti dulu kualifikasi daripada Vaishnava itu. So now we can come to know that who is real Vaishnavas. Dan sekarang kita dapat mengerti Pak, siapa Vaishnava dalam arti yang sebenarnya. If someone, Mahaprabhu said, Nirantara Jar Vadan, Krishna Nam Nirantara Jar Vadan, say Vaishnava Pradhan. The Nirantara Krishna Nam, always Krishna Nam is there. Ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Chaitanya Mahaprabhu, kalau seorang terus-menerus mengucapkan nama suci, Nirantara Krishna Nama, artinya terus-menerus dia mengucapkan nama suci. But is a Vaishnava really chanting the name? Apakah Vaishnava sungguh-sungguh dia mengucapkan nama suci? If Nam Aparad is there, so how can say that he is chanting the name? Ya, kalau masih dia melakukan ya nama aparat 10 kesalahan pada nama suci, bagaimana dia dapat mengucapkan nama suci? So unless one is chanting the name without offenses, how Sampai can say seseorang mengucapkan nama suci terbebas sepenuhnya dari kesalahan-kesalahan, that is pure name?
itulah yang maka dia dapat mengucapkan nama suci yang murni. When one will chant pure name, Ketika lidah mampu mengucapkan nama suci yang murni, his heart also will become very pure. maka hatinya pun akan menjadi murni. So when heart will become pure, Ketika hati telah menjadi murni, telah tersucikan, the offenses cannot enter into the maka kesalahan-kesalahan tidak mampu lagi untuk masuk ke dalam hati pikiran orang itu, penyembah itu. So unless one will chant the offenseless name, Sampai seseorang mau mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, bebas dari segala kesalahan, that will not be real name. maka yang keluar bukanlah nama suci yang murni. So if someone is chanting the name always without any offense, Jika seorang penyembah selalu dapat mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, so he will develop bliss in his heart. maka dia akan mengembangkan segala kedamaian, kebahagiaan, ketenangan dalam hatinya. And that bliss is coming from Bhagavan Krishna. Dan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan itu datang dari Bhagavan Sri Krishna. Because Bhagavan Krishna is having Alladini potency, Karena Bhagavan Sri Krishna beliau memiliki haladini sakti, pleasure giving potency. yaitu kekuatan untuk memberikan kebahagiaan. Due to that Alladini Shakti, one will get pleasure in his heart. Dan karena karunia dari haladini sakti inilah orang akan mendapat kedamaian, kebahagiaan dalam hati mereka. So he can become a pure Vaishnava. Maka mereka akan dapat menjadi seorang Vaishnava yang murni. So if we will serve Vaishnava, Jika kita melayani Vaishnava seperti itu, if you will serve this type of pure Vaishnavas, jika mampu kita melayani Vaishnava yang murni seperti itu, so that will become real Vaishnava seva. maka itulah akan menjadi pelayanan Vaishnava yang sesungguhnya. A Vaishnava can be a renounced one or can be a grihastha one. Ya. Karena itu Vaishnava seperti itu bisa seorang sannyasi ataupun sebagai seorang grihastha. So when we are going to do Vaishnava seva, we should not see this, that whether he is a grihastha or a Vaishnava. Ya. Karena itu jika kita ingin melayani Vaishnava, jangan menilai dari pakaiannya ataupun dari predikatnya. So Vaishnava is different due to his bhakti. Bhakti is different, Vaishnava is different. Ya. Dan karena itu Vaishnava hanya dibedakan dari tingkatan baktinya. Therefore the process now, Vaishnava seva, is not actually giving any benefit. Karena itu proses daripada Vaishnava sewa ini tidak sungguh-sungguh akan memberikan keuntungan pada kita. One rich fellow, he will send his servant to a temple. Ya. Orang kaya, ada seorang kaya yang mengirim utusannya ke sebuah tempel. And he will tell the temple president that my boss, my master has said 100 Vaishnavas should go to our house today, take prasad. Dan kemudian utusan itu mengatakan kepada presiden tempel, oh, bos saya sedang menyusun sebuah acara, ingin mengundang 100 Vaishnava harus datang ke rumah kami untuk dapat menerima prasadam. When the invitation came, the Vaishnavas, they put tilak nicely and hanging the japa bag, they went to take prasad. Dan kemudian para orang-orang di tempel itu segera mengganti pakaiannya, pakai tilak dan pakai kalung japa malanya dikalungkan dan dengan melangkah dengan gagah datang ke rumah itu. Because that rich fellow will give so nice prasad. Karena orang kaya itu akan memberikan prasadam yang enak. Puri, halwa, malpua, all these Ya, things. ada puri, halwa, ada malpua, ya, gulab jamun dan sebagainya. Not only that, also give dakshina. Tidak hanya itu, juga akan diberikan amplop. Everyone will get dakshina. Ya, setiap orang akan mendapatkan angpau. Everyone will get one roti. Ya, dan setiap orang juga akan mendapatkan satu doti. So we should go there. Ya, karena itu saya harus datang ke sana. Ini undangan bagus ini. Bhubaneswar temple will become empty. Dan ya, akhirnya Manti was there. He will invite. Bhubaneswar temple will become empty. ya, karena itu, karena undangan yang luar biasa ini,
maka tempel di Bhubaneswar di suatu hari itu menjadi kosong sepenuhnya. He will give nice prasad. Ya, karena mereka semuanya ingin mendapatkan prasad yang enak. And after prasad, he will give nice dakshina and also cloth. Ya, setelah prasad akan diberikan sumbangan, daksina, amplop, angpau, ya, dan kemudian mendapatkan doti. Karena biasanya di tempel hanya dapat kiceri saja. Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Rupa Goswami was saying, Di dalam Bhakti Rasamrita Sindhu, ya, Sila Rupa Goswami mengatakan, Dhanna dhana sisya didhi ridva raija bhakti rupa paddhati. So, he has not accepted this as bhakti. dan kalau kegiatan seperti itu tidak dapat diterima sebagai bhakti. If jiva matre, all the jivas are Vaishnavas. Jika semua jiwa adalah Vaishnava, So, if you serve them, then that will become jiva seva, not Vaishnava seva. ya, jika semua jiwa adalah Vaishnava dan kita melayani semua Vaishnava, semua jiwa itu bukan menjadi jiwa sewa, bukan Vaishnava sewa. What Mahaprabhu wanted, Apa yang diinginkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu? Mahaprabhu wanted that Nam Parayana Vaishnava seva. Nam Parayana Vaishnava Sewa. Itulah yang diinginkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Those who are Nam Parayana, those who are getting pleasure by chanting the name, Ya. if we will serve them, then that will be considered Vaishnava seva. Ya, Nam Parayana Sewa. Artinya kalau seorang mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ya, dengan mengucapkan nama suci, ya, maka penyembah seperti itulah yang harus dilayani. Karena dengan melayani penyembah seperti itu, ini menjadi Vaishnava Sewa dan orang mendapatkan keuntungan yang besar dari proses bakti itu. In India there is system Bhandara, you know. Have you heard about Bhandara? Bandara. Bhandara. Bandara. Bhandara. Mandala atau bandara? Bhandara. Bandara. Bandara airport. You know? No. Bhandara. If rich people, they will give prasad, sadhu. All the sadhu, they will start fighting. My Gurudev was, when he left home, he went to Rishikesh. There, always he was going with the other sadhus for Bhandara. They will make a queue, right? And if someone will go to toilet, he will put one brick that it is my place. So if anyone just remove that brick, then fighting. Ya, ini This is called Bhandara. Bhandara means the rich fellow, they give sadhu to sadhu. ya, ini disebut bandara. Kalau di Indonesia bandara itu airport, ya. Kalau di sana, kalau di India bandara itu Yours artinya, is Bhandara. ya, ya, itu orang It is called kaya. Bhandara. Ya. Orang kaya, ya, orang kaya ingin memberikan pesan kepada para sadhu. Dia diundang para sadhu itu, ya, dan para sadhu akan datang rame-rame, bahkan akan ngantre begitu. Dan umpamanya dia sudah mendapatkan tempat, seorang sadhu mendapatkan tempat, kemudian dia ingin pergi ke toilet, dia menaruh bata di tempat dia duduk. Kalau ada yang menggeser batanya itu ataupun menduduki itu, ya, maka ketika dia kembali, dia bisa berkelahi dengan Oh, they orang yang will put their lota. Lota means this ya, container. ataupun dia para sadhu itu membawa lota, membawa tempat air, dia ditaruh lotanya. Kalau itu digeser, kemudian dia balik, bisa marah-marah, dia bisa berkelahi satu sadhu dengan yang lainnya gitu. Jadi Sila Gurudev pernah mengalami hal itu katanya. And after bhojan, dakshina. Ya, setelah mereka mendapatkan bojan, mendapatkan pesan, maka mereka diberikan daksina. So they think by that they are doing Vaishnava seva. Ya, dan mereka berpikir dengan melakukan seperti itu dia sudah melakukan Vaishnava Sewa.
They think that if they can give nice prasad, nice bed to sleep, Ya, kalau dia bisa berpikir dengan memberikan makanan yang enak, memberikan tempat tidur yang empuk, yang baik kepada para Vaishnava. that is true. That's nice. If they are giving nice prasad, nice bed, nice transport, everything to Vaishnava is good. Ya itu At baik the sebenarnya. same time, they should see that whether they are Vaishnava or not. Ya, itu baik kalau kita mampu memberikan sumbangan seperti itu, memberikan makanan, ya, memberikan uang transportasi ataupun mengantar jemput dan sebagainya, memberikan uang ataupun memberikan tempat duduk ataupun tempat tidur yang baik. Itu bagus, tetapi kita harus menilai apakah dia itu sungguh-sungguh Vaishnava dalam arti yang sebenarnya atau tidak gitu. Where from this Dakshina system came? Dari mana sistem pemberian uang atau daksina ini datang? Giving prasad after that Dakshina. Where from this came? Ya. Setelah memberikan prasad dan memberikan uang atau memberikan daksina ini, dari mana sistem itu datang? This is Vedic Karma Kanda. Karma Kanda in Veda Karma Kanda system. If you give a Brahmana Bhojana, Vaishnava Bhojana, you should give some Dakshina. Ya, ini bersumber daripada bagian karma kanda daripada Weda. Ya, kalau kita memberikan untuk melaksanakan upacara, mengundang brahmana, ya untuk memimpin upacara itu, ya sama di Bali juga begitu. Kita memberikan makanan, memberikan memberikan daksina ada daksina dalam bentuk tandingan juga ada uang gitu. Bhaktivinoda Thakur saying, you may do Vaishnava Seva, you give bhojan, prasad to Vaishnava, but don't give Dakshina. Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan mungkin Anda bisa melayani Vaishnava, memberikan prasadam dan sebagainya, tapi Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan jangan memberikan daksina. This was not Mahaprabhu's idea. Karena ini bukan ide daripada Sri Chaitanya To Mahaprabhu. invite some sadhu, some renounced Vairagi, Babaji, and give some Madhukari or prasad. That was not Mahaprabhu's idea. Dan kita mengundang para sadhu, pada para Vairagi untuk datang ke rumah dan mengundang memberikan prasadam dan sebagainya. Itu bukan sistem dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. बहुत सन्यासी यदि ऐसे को ठाए सम्मान को इतना जो अपराध पाए, many sannyasis will come, to whom you will respect, to whom you will serve. Ya. Kemudian kalau terlalu banyak sannyasi ataupun sadhu yang datang, kepada siapa yang akan kita memberikan penghormatan? There will be aparad. Ya, dan kita hanya memberikan penghormatan pada satu dan yang lain kita tidak menghormati, itu akan menciptakan aparat. There is another one, Abhyagata. 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 What is Abhyagata? Apa yang disebut sebagai abhyagata? Abhyagata means those Vaishnavas who are not invited, they can. Ya. Kemudian They are ada called orang, Abhyagata. ada Vaishnava yang tidak diundang tapi mereka datang begitu. So if that type of Vaishnavas are suddenly coming to our house, we should take care. Ya. Kalau ada Vaishnava yang tiba-tiba datang tanpa diundang ke rumah kita, mereka harus dilayani dengan baik. This will be Vaishnava Seva. Itu yang harus menjadi Vaishnava Seva. Sri will invite 100 sannyasis. Contohnya kalau kita mengundang 100 sannyasi, It will not be Vaishnava Seva. itu tidak akan menjadi Vaishnava Seva. One will think that I have invited 100 sannyasis. Dan kemudian dia menjadi bangga, oh saya sudah mengundang 100 sannyasi. But to whom he is showing respect? Tetapi kepada siapa di antara itu Anda akan menunjukkan rasa hormat Anda, memberikan penghormatan? It is not so easy to show respect to all the sannyasis. Karena tidak akan mudah untuk memberikan penghormatan kepada semua sannyas. So that way also one can commit offense. Maka dengan cara seperti itu juga kita melakukan kesalahan. Nimantra, invitation. When invitation will be there,
Jika kita membuat nimantara, artinya kita menyampaikan undangan, by that one can give a dikha to sannyasi, that means one can feed sannyasi, but that will not be Vaishnava seva. ya, jika dengan kita mengundang itu kita dapat memberikan bisa memberikan makanan dan sebagainya, itu juga tidak dapat dikatakan sebagai Vaishnava seva. If one Vaishnava will invite to our house and take care nicely, serve nicely, that will become Vaishnava seva. Ya. Jika kita hanya mengundang cukup satu sannyasi saja atau satu guru Vaishnava dan kita memberikan perhatian yang baik, melayani beliau dengan baik, dengan penuh hormat, ya itu akan menjadi Vaishnava seva. That will not be aparad. Dan kita terhindar dari kesalahan. When our Padayatra first time came to Bhubaneswar, Ya, ketika kelompok Padayatra pertama kali tiba di Bhubaneswar, many sannyasis were coming. banyak sekali ketika itu para sannyasi datang. We also went. Ya, Guru Maharaj juga datang. We are coming with the Padayatra, Prabhupada, Gaudita and Ya. the Bullock-Cart. Guru Maharaj datang bersama grup Padayatra itu, para penyembah dengan Gauranitai, Prabhupada dan kereta-kereta yang mengiringnya. Bullock-Cart artinya kereta yang ditarik dengan sapi jantan. One very rich fellow is a proprietor of a hotel. Jadi ada satu orang kaya, dia memiliki hotel. He said, I will give prasad to everyone. Ya, kemudian dia mengatakan, saya akan mengundang semuanya ini, akan memberikan prasadam pada semua. Prasad was very nice. Prasadnya dan tentu sangat enak Top sekali. class prasad. Ya, itu ya apa namanya, prasadnya top, ya kelas 1 gitu. Because he is proprietor of hotel. Karena dia orang kaya, dia punya hotel. So he engaged all his hotel guys, Dan dia hotel cook, menyiapkan, menyuruh semua and pelayan tasty prasad. pekerja hotelnya itu untuk melayani ya, ceknya semuanya. We all took that prasad. Dan semuanya, Guru Maharaj juga ikut prasad di sana. Next day morning, all were having diarrhea. Dan besok paginya semuanya mencret. So I was feeling, what happened? Why I am having this stomach problem? Then I asked to Advaita Acharya Prabhu. He said, I am also having this problem. Then I asked Akwaram. Akwaram said, yes, I am also having this problem. Vishwambara, he said, oh, I am also having this problem. All are having problem. Jadi besok paginya Guru Maharaj merasa ada masalah di perutnya. Dia bertanya kepada Gopinath Prabhu. Now Gopinath Maharaj, earlier Advaita Acharya. Ya, dulu bernama beliau Advaita Acharya, sekarang Gopinath Maharaj. Kemudian bertanya pada Wiswambara, tanya pada Atmara, juga semua mengatakan, oh saya juga sakit perut, saya juga. So I went to Gurudev and said, Gurudev, we are all sick. Kemudian Guru Maharaj melapor pada Gurudev, Gurudev, kami semua sakit perut. Gurudev said, I am fine. Tapi hanya Gurudev mengatakan, saya tidak apa-apa. Gurudev, you didn't take prasad? Kemudian baru bertanya, Gurudev kemarin tidak pesan di sini. No. Jadi Gurudev mengatakan, saya tidak. They gave some fruit, I took that. Dan mereka memberikan buah, saya hanya makan buah kemarin. Because I know this is Visaya Panna. Karena Gurudev kemudian mengatakan, karena saya tahu ini adalah wisai anak. Visaya Panna means materialistic person, he is giving some prasadam, that is not real prasadam. Ya, jadi kalau para karmi memberikan makanan, itu walaupun dikatakan itu bukan pesan dalam arti yang sebenarnya gitu. Visaya Panna khaile mali na hoy mo. If someone will take Visaya Panna, prasad from a very rich materialistic person, then he will suffer. Ya. Kalau orang menerima makanan dari orang kaya, Yang ya, materialistik. yang materialistik, ya, itu dia akan sakit perut gitu. He did not give prasad
thinking that I am serving to Vaishnavas. Ya. Dia tidak memberikan pesan itu, tidak berpikir saya melayani Vaishnava. He wanted to get name and Karena I could feel 500. Ya, karena dia melakukan itu hanya ingin mendapatkan nama baik dan kemasyhuran. Oh, saya menjadi bangga, oh saya melayani, mengundang 100-500 orang. This type of Vaishnava Seva is against the Shastra. Ya, pelayanan Vaishnava seperti ini itu adalah bertentangan dengan sastra. We should always remember this is Kali Yuga. Dan kita hendaknya selalu ingat bahwa saat ini adalah Kali Yuga. So if someone will engage in pure devotional service, Jika seseorang ingin menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti yang murni, Kali will create so many obstacles. maka Kali akan menciptakan banyak hambatan, banyak tantangan, banyak kesulitan. But if we will follow Mahaprabhu's line, Tapi sebaliknya, jika kita mengikuti garis dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kali cannot enter. maka Kali tidak akan bisa mengganggunya, tidak bisa masuk. So this Vaishnava Seva, Nam Kirtan, Jadi Vaishnava Sewa Nam Kirtan ini, this is Kali Yuga Dharma. ini adalah dharma untuk Kali Yuga sekarang ini. We should try to always chant Harinam Kirtan and we should try to serve Vaishnava. Karena itulah kita hendaknya selalu berusaha untuk melaksanakan nama Kirtana ini, menyanyikan nama suci dan melayani Vaishnava. That was the instruction of Mahaprabhu. Itulah perintah daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are following Mahaprabhu's instruction nicely. Jika kita mampu untuk mengikuti ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan baik sekali, Then Kali or Maya cannot influence. maka Kali ataupun Maya tidak dapat mempengaruhi kita. Thank you very much. Terima kasih banyak. Dan itu Jai Srila Gurudev Ki. Jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki. Jai. Jai Sri Sri Radha Rasaswar Ki. Jai. Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Ki. Jai. Sri Gaurikai Ki. Jai. Sri Jagannath Goda Subha Devi Ki. Jai. Samveta Gaur Bhaktamunda Ki. Jai. Jai Gaur. Hari. Sri Srimad Chaitanya Chandras Maharaj ki. Wenten sana jadi mataken lulusan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hare Krishna Gurudev. Saya pernah mendengar ketika kita diundang oleh seseorang di jamu bersadang di rumahnya, saya pernah mendengar bahwa beberapa persen dari hasil pelayanan bakti kita akan diambil oleh tuan rumah. Apakah itu benar? Apa tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau seandainya hal itu benar, apa yang harus kita lakukan supaya hasil pelayanan bakti kita itu tidak terkuras habis? Apalagi kalau misalnya setiap hari diundang seperti itu. Banyak undang. Yeah, he has a question that if we invited by someone to have prasad or something in their house, and then when we take prasadam there, then some percentage of our will taken by the owner of the house. Is that right, like that? You are a Bhakta? Are you pure devotee? Apakah Anda seorang bakta? Apakah Anda penyembah murni? So your bhakti will be Ya, dan kemudian baktimu akan hilang.
Why we are going? We are not going for prasadam. We are going for Kirtan. kirtan. Ya. Bhajan kirtan. Ya. Jadi After bhajan kirtan, they are giving some prasadam. But our main goal, main aim is to do some bhajan kirtan. ya. Jadi kalau diundang hanya untuk persat, ya lebih baik hati-hati gitu ya. Apalagi kalau banyak undangannya, ya, bisa sampai tak masak di rumah itu. Ya secara materi menguntungkan gitu ya. Tetapi tujuan utama kita diundang ke rumah penyembah adalah untuk kita, untuk menyampaikan Krishna kata dan sebagainya. Jadi, kalau itu dilakukan, ya setelah itu ada persat, ya nggak apa-apa gitu. Ya. Karena kita sudah melaksanakan 6 kirtana, itu sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. We should not say we are coming just to make paneer sabji. Whatever they will give, they can give some fruit also. You should become happy. Kacha pakka, sab saman. Everything is same. With fruit or some one cup of water also is enough. But sometimes we do, Bhubaneswar devotee they will invite you, then they will say, this type of prasadam you should Give please. make, and give us this 12 cost plus some dakshina donation, then we go. Jadi kalau ada undangan, jangan sampai memberikan pesan, Prabu kalau mengundang kami masak ini ya. Gitu. Ada panggilnya nggak? Gitu. Jangan sampai itu. Ya. Apapun yang dihidangkan, ataupun hanya buah saja, ataupun hanya air saja, karena penyembah itu nggak punya apa-apa, ya kita terima dengan baik gitu. Ya, jangan diisi perasaan mangkel atau ini jangan katanya seperti penyembah di Bhubaneswar ketika ada undangan, ya terus ada diskusi, ya Prabu ini list besarnya harus seperti ini, dan nanti ya kamu datang ke sana dengan transport, harus ada uang transport gitu, terus plus ada donation untuk temple gitu, ya ada banyak persyaratan gitu. Ya, nikah nggak ada kamu kan? Well, it cost will be 300, they will say, I know. bahkan untuk transportnya itu bisa markup gitu. Maksudnya 300 itu bisa 500 gitu. Yang 200 untuk yang buat catatan. Ya, Guru Maharaj menyampaikan ini karena dia tahu, beliau melihat, beliau berpresiden tempel di sana gitu. Ini bukan sengaja itu. Ada yang lain? Ya. Anak tadi. Jurusan Prabuji. Hare Krishna Guru Maharaj Jangan Bacilani. Dalam kelasnya yang tidak ingat, Guru Maharaj pernah mengatakan tidak baik untuk berbisnis tanah dan tidak baik untuk berbisnis arca. Mohon dijelaskan. Hare Krishna. Land business or property business, and also it's not good to business with murti. Land Pernah katanya beliau mengatakan seperti itu. Tanah itu apa pernah? Kalau murti ya. Tanah enggak kayaknya. Tanah nanti. Sepertinya gitu.
in the temple, he will open a So, shop. In that shop you can sell. ya, kalau di temple kita punya toko, sama seperti tempel-tempel di Mayapur, mereka punya punya toko, mereka jual arca di sana, nggak masalah. Not that you will go to Vrindavan or Mayapur, buy some murti and sell here. That is not. Ya, tapi kalau kita secara pribadi mungkin pergi ke Mayapur ataupun ke Vrindavan, kemudian beli arca di sana, kemudian di sini kita jual lagi kepada para penyembah gitu. Itu yang sebenarnya tidak baik gitu. Kalau Land business, there is something. Suppose he will sell the land and he will buy the land. So in between I will negotiate, I will keep some money myself. That is not fine. iya. Jadi ini diberikan contoh cara tanah itu yang tidak baik sebenarnya gitu. Kalau orang jual tanah dan secara langsung itu nggak masalah karena dia kepentingannya gitu. So if he will buy by 50 million, but the land value is 25 million, I will tell that is 50 million. And in bargain will bear with the buyer. Then finally it will decide at 30 million. Then I will give 25 million, 5 million I will keep. This is not right. Jadi istilahnya menjadi calo tanah itu yang tidak baik itu pengertiannya ya. Bukan jual beli tanah. Bukan jual beli tanahnya gitu. If he is giving so much of something to me, that is okay. Some percentage in our India it is going on like that. Some percentage, happily one is giving, who is selling the land, he is giving some percentage to the negotiator, who will negotiate. Okay. Middleman, he can ask some money by that. That is okay. But hiding something, his cost is this, saying this, and giving money from him and giving something less, it's not fine. Jadi umpamanya kalau kita menghubungkan untuk jual beli tanah itu tanpa kita merubah harga ataupun maaf ataupun mengangkat harga dan kemudian kita menyembunyikannya, mengambil keuntungan dari itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita menghubungkan itu kemudian apakah dari yang menjualnya ataupun dari yang membeli, kemudian orang itu puas dan memberikan kita jasa dari itu boleh itu. Hare Krishna, I'm Christian, so please understand my silly questions. Tadi kan dijelaskan dari sisi Waisnawa yang ke rumah orang kaya dengan maksud bukan kirtan kan, cuma karena pasadannya atau rotinya something like that. Tapi kalau dari sisi orang kayanya, dia udah tahu yang datang itu karena ada embel-embelnya, bukan karena kirtannya. Bagaimana? Satu sisi kan pasti sisi manusia masih merasa kayak lu ke tempat gua ada maunya doang gitu kan. Ya kan? Dari sisi manusia. Tapi dari sisi spiritual tetap harus berprasangka baik kan. Jadi untuk menghadapi dilema yang begitu, yang dari sisi tuan rumahnya itu gimana caranya? So she has a question. First, she apologizes because she is new in this in our association because she's from Christian background.
that. So, yeah. She just saying like that. Yeah. But no Christian is that. In relation with this infighting Vaishnava or like that. So we just as how we can As a make host. yeah. Ini sebagai tuan pihak tuan rumah. Yeah, as a host, yeah, how we can behave when we invite some people, we have to, as a host, yeah, we have to have some, what is the, Positive thinking. yeah, positive thinking to all the people coming, not just oh, you come to our house, maybe you have some other Desire. other motive or other desire like that, but have to have some good without any motive, or just try to help or try to give something to the people like that. Anyone is coming to our house, we should try to satisfy them. They are called guests or Ya. Jadi siapapun yang datang ke rumah kita hendaknya berusaha untuk melayani mereka dengan baik. Apalagi kalau tamu tidak diundang, itu artinya atiti sewa, ataupun kalau tamu datang dan melayani tamu itu atiti sewa. Tapi kalau tamu yang tidak diundang datang, itu dasar utusan Tuhan yang datang, harus lebih dilayani lebih baik lagi. In India there is a saying, Atiti Deva Bhava. Jadi ini ada suatu pepatah atiti dewa bawa. Atiti is just like Deva. Jadi tamu itu adalah seperti dewa. So anyone who come to our house, we should at least speak nice words, give a cup of water. If we don't have anything, then just not. We can. Ya, kalau ada tamu yang datang ke rumah, kalau kita tidak punya apa-apa, paling tidak kita memberikan tempat duduk yang baik ataupun segelas air, dan kata-kata yang baik gitu. Jangan sebaliknya ada tamu datang, bahkan anjingnya dilepas. Itu tidak baik. Maksudnya apa benefitnya? Kalau ada benefitnya kami yang seperti dijelaskan tadi itu bagi tuan rumah, karena dia tidak prasangka buruk. Benefitnya menerima seperti kan di Vaishnava disewa tadi. Apa benefitnya kalau ada yang Vaishnava seperti itu kan semuanya? Maksudnya Vaishnava yang sebenarnya ataupun yang yang tadi yang dijelaskan. Ya. Yeah. Then what benefit will we get if we have that kind of guest or Vaishnava? They have some motive like what Guru Maharaj already said. Yeah. Then we serve that kind of devotee or so-called Vaishnava. Thakur said we are not serving Vaishnava. We are serving it. Ya, tadi sudah jelaskan. Jadi itu kita tidak memperoleh keuntungan melayani Vaishnava, kita hanya melayani makhluk hidup saja, melayani jiwa saja. That is the problem, right? The religion. What is the religion? What is the religion? He is thinking of religion. No. Just asking about how we manage our attention or our behavior. If we have that kind of guests, they have the different motive in your coming. Whoever coming, which motive you don't? We should behave nicely. Dan tanpa memandang motif apapun mereka datang, ya kita melayani dengan baik. Tuh.
tabu tuh. Ada yang lain? Ada? Tabunya di ujung. Berdiri tabu berdiri, tabu darah. Sing tinggalin uli dini. Darah nih darah. Empat marah. Hidupin dulu. Semin. Hare Krishna Gurudev, terima kasih atas waktunya pada hamba. You can speak without mic. Tidak sama dia lagi. Pertanyaan hamba adalah tentang persat. Yang pertama, kita mengadakan acara suatu seremoni atau bacaan di rumah. Kita menyuguhkan persat dan apalagi kita mengundang salah satu atau sanyas umpamanya. Terus persat itu bukan dari kalangan penyembah aja umpamanya itu. Kalau kalangan dari penyembah persat itu sudah dioperasikan gitu kan. Nah, sekarang datang dari luar dari penyembah umpamanya berpartisipasi untuk memberikan persat. Nah, itu kan belum dioperasi gimana itu. Nah, kalau kita menyuguhkan itu umpamanya kita bercampur sana, apakah kita dalam artinya kita termasuk sewa aparat apa Waisnawa aparat? Gurudev, terima kasih. Silakan. Maksudnya selain persat yang dibawa oleh penyembah ataupun orang yang bukan penyembah? Bukan yang penyembah, orang karmi. Tapi dia fungsinya masih mungkin ya. Pijat dia. Pijat dia tapi bukan penyembah. Dia Here's a question. When he has program in your house, when he has mau diajak kerja sama lagi. baterai. He has a vision when he have a program in his house, Kirtan, he invite sadhu or Vaishnava like that, and then he offered the prasadam to all devotees to the sanya. And because he has many friends also, not only devotee will give bring their prasadam, if the devotee bring, we sure that they already operate. But if karmic people also, they helping to bring something, food to the house, and then we mix that food bring by karmic people, and the offering to the devotees or to the sannyas like that. Is that considered as Vaishnava aparat or sewa aparat? Why you will allow them to bring? Jadi jangan memberikan jangan diberikan orang karmi membawa makanan gitu. Karmi people will drink prasadam. Why you will allow them? Jadi jangan, kenapa kita harus memberikan dia, mengizinkan dia untuk membawa makanan gitu. We just tell them, please come and take prasadam. Don't bring it. Lebih baik dikatakan dia tidak usah bawa masakan, kami menyiapkan semuanya, silakan datang saja. Reaction will be there. If you take karmi people prasadam, reaction will be there. Ya, pasti akan ada reaksinya kalau kita menerima makanan dari orang kami. When a Vaishnava is cooking, he is thinking that I am cooking for his cooking law. Kalau para penyembah masak, dia masak dengan tujuannya adalah untuk dipersembahkan kepada Krishna, kepada Tuhan. And later on it will be distributed to devotees. Dan kemudian setelah acara selesai, kemudian itu dibagikan kepada para penyembah. But the karmi people, they don't cook with that similar intention. Ya, dan
Kalau para orang yang belum menjadi penyembah, ketika dia masak, jadi perhatiannya bukan untuk sepenuhnya untuk dipersembahkan, tapi untuk kenikmatan.